Hubungan antar manusia itu memang rumit. Terkadang membawa kebahagiaan dan bisa saling membantu. Namun tak jarang juga jalinan itu membuat kamu merasakan kesedihan. Adanya salah faham, permasalahan, sikap ego, amarah, membuat hubunganmu dengan orang lain bisa renggang. Kata maaf memang mudah untuk diucapkan, tapi sulit dilakukan. Tak semudah membalikan telapak tangan. Acap kali terselip rasa gengsi yang membuat kata itu tidak bisa sampai. Begitu pula dengan kata memaafkan. Kata memaafkan juga bukan perkara gampang, apalagi mengingat perbuatannya yang telah melukai hatimu. Namun kembali lagi pada kepentingan diri sendiri. Apa fungsinya menyimpan amarah pada orang lain jika sifat itu bakal membuatmu lebih menderita? Rasa benci, amarah, dan dendam hanya akan melukai diri sendiri. Sebab itu, pergunakan ketulusan hatimu untuk memaafkan dia. Bantulah hatimu untuk memaafkan meski ia belum meminta maaf sekalipun. Sebab memaafkan orang lain akan terasa berat apabila tidak berasal dari hati. Pada umumnya, setiap kali seseorang melakukan kesalahan, pasti normalnya akan meminta maaf. Akan tetapi, rasa sakit tidak akan bisa menandingi pedihnya hati karena disakiti. Sedangkan memaafkan orang yang menyakiti memang tidak mudah. Namun bukan berarti tidak bisa dilakukan dan membuat kita menyimpan rasa dendam. Cobalah terapkan 5 cara efektif berikut agar kamu lebih mudah untuk memaafkan orang lain yang telah menyakitimu. Yang pertama, bersikap tenang dan bersihkan hati dengan beribadah. Ketika ada yang menyakiti hati, perbuatan membalas dendam bukanlah pilihan baik. Sedangkan saat amarah dan benci begitu besar, kamu harus tetap tenang. Salah satu caranya adalah dengan menjalankan ibadah. Dengan melakukan ibadah, maka hati akan terasa lebih tenang. Di mana langkah ini juga merupakan cara membuka hati kamu untuk lebih ikhlas menerima keadaan. Cara yang kedua yakni beri waktu untuk diri sendiri. Terkadang disakiti memang meninggalkan perasaan luka yang mendalam. Sedangkan untuk memaafkan seseorang, cobalah keluar dari lingkungan di mana ada orang yang telah menyakiti hatimu. Sebab berada di sekeliling orang tersebut hanya akan membuat kamu sulit menghilangkan rasa benci. Sebaiknya tidak dahulu menemui mereka untuk sementara waktu. Selain itu, ambillah waktu untuk menyendiri dan merenungkan hal-hal positif dari kejadian yang telah dialami. Cara selanjutnya untuk bisa mulai memaafkan orang yang menyakiti adalah menghilangkan rasa benci di diri kamu. Sebaiknya tidak mengingat apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Dengan cara ini, maka akan mengurangi kebencian terhadap orang yang telah menyakitimu. Namun apabila kamu terus memendam rasa dendam, tindakan buruk tersebut hanya akan semakin memperbesar rasa benci. Kemudian cara yang keempat, yakni membuka rasa empati pada orang yang telah menyakiti kamu. Tentu rasanya puas jika bisa membalas perlakuan orang yang telah menyakiti. Namun, ada baiknya hal itu dihindari. Dan cobalah memaafkan orang yang pernah menyakiti kamu dengan membuka rasa empati. Sebab tidak ada yang sempurna di dunia ini. Mungkin sekarang orang lain telah menyakiti kamu. Namun di masa lalu, bukan mustahil kamu juga pernah melakukan hal yang sama kepada orang lain. Sedangkan melalui rasa empati yang semakin terbuka, maka langkah tersebut akan lebih mudah memaafkan kesalahan orang. Kemudian cara yang kelima atau yang terakhir, yakni mengingat semua kebaikan seseorang yang melukai hati kamu. Pada kenyataannya akan sulit rasanya tetap bersikap baik kepada orang yang telah menyakiti. Namun kamu perlu mengingat apa saja kebaikan yang pernah dia lakukan kepada kamu. Pasti ada banyak kebaikan yang pernah dia lakukan selama ini, bukan? Bisa jadi akan lebih banyak kebaikan yang pernah dia lakukan daripada kesalahan. Nah, mulailah membuka hati dan pintu maaf baginya. Itulah 5 cara efektif untuk memudahkan kamu memaafkan orang lain yang telah menyakitimu. Tetaplah bersikap baik kepada mereka dan biarkan sikap kamu menginspirasi orang lain.